Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4 pelajaran 1, yaitu materi Mari Belajar Quran Surat Al-Falaq. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah membaca Quran Surat Al-Falaq. Nah, ini adalah judul materi tentang Quran Surat Al-Falaq. Di dalam gambar ini, Pak Guru sedang menjelaskan tentang Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat yang pertama. Surat ini mempunyai arti yaitu waktu subuh. Kemudian Ali menjawab, kata Ali, jumlah ayat dari surat Al-Falaq yaitu berjumlah 5 ayat. Surat Al-Falaq ini diturunkan setelah atau sesudah surat Al-Fil. Ada beberapa keutamaan dalam surat Al-Falaq. Salah satunya Rasulullah SAW sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan, karena dalam surat Al-Falaq ini terdapat doa-doa yaitu permohonan berlindung dari kejahatan makhluk Allah seperti manusia, karena manusia tidak hanya orang baik saja tetapi ada yang jahat, dan dari gangguan binatang buas, hewan-hewan berbisa, dan dari gangguan makhluk Allah yang tidak kasat mata seperti setan dan makhluk-makhluk yang ingin mengganggu manusia. Oke, kita lanjutkan ke materi tentang membaca surat Al-Falaq. Kita tahu dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, kita ulangi sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Kita ulangi sekali lagi ya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita ulangi sekali lagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Oke, kita masuk yang keempat. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Sekali lagi. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi kita ulangi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mudah kan anak-anak membaca surat Al-Falaqnya? Oke, kita lanjutkan sekarang melafalkan huruf hijaiyah yang hampir memiliki huruf kesamaan ya. Kita masuk ke kolom yang pertama yaitu huruf sa, sya, dan sa. Mudah ya. Huruf sa, sya, sa. Nah, kemudian ada huruf ha, kho. Sekali lagi, Pak Guru ulangi. Huruf ha dan kho. Mudah ya dalam mengucapkannya ya. Selanjutnya ada huruf za sama da. Pak Guru ulangi. Za sama da ya. Mudah sekali kan? Kemudian kita lanjut. Ada huruf a sama a. Pak Guru ulangi. A sama a. Gampang sekali anak-anak ya. Kita lanjut. Ada huruf gho sama ko. Nah, Pak Guru ulangi sekali lagi. Huruf go sama ko. Kita lanjut.
huruf selanjutnya yaitu ada fa sama ko. Nah, Pak Guru ulangi sekali lagi. Perbedaannya fa sama ko. Mudah sekali kan dalam melafalkannya? Mudah sekali kan anak-anak dalam melafalkannya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4 dengan materi yang kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah beriman kepada Rasul Allah. Di sebuah gambar, seorang guru menjelaskan bahwasannya beriman kepada Rasul Allah yaitu percaya atau yakin bahwasanya Allah mengutus Rasul-Nya untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Nah, utusan ini dinamai Rasul ya. Nah, sekarang kita menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan Rasul menerima wahyu dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang masih kafir atau tidak beriman. Salah satu contohnya, Nabi diutus kepada kaum yang beriman seperti Nabi Zakaria Yahya diutus kepada kaum Nabi yang mengimani Nabi Musa alaihissalam. Nah, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang masih kafir atau keimanannya yang sudah rusak. Maka dari itu Allah mengutus Rasul yang baru. Sebagai contoh, diutusnya Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki keadaan kaum Nabi Musa yang sudah rusak karena penyelewangan dari ajaran-ajarannya. Perbedaan Nabi dan Rasul ada pada jumlahnya. Nabi sangat banyak, yaitu kurang lebih 124.000, sedangkan jumlah Rasul adalah 312. Dari nabi-nabi dan Rasul tersebut, yang perlu kita ketahui dan perlu kita imani hanya ada 25 nabi dan Rasul. Dari 25 nabi dan Rasul, ada 5 Rasul yang mendapatkan gelar ulul asmi, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, semua nabi tidak berarti Rasul, namun Rasul sudah pasti nabi. Ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, namun seluruh Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari pembunuhan tersebut. Ada perbedaan sifat Nabi dan Rasul ya. Pertama, sidik, yaitu jujur. Mustahil Nabi dan Rasul itu berbuat bohong. Sifat yang kedua, sifat Nabi dan Rasul adalah amanah, dapat dipercaya.
Mustahil seorang nabi atau rasul khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Jadi semua nabi dan rasul itu sifatnya amanah. Yang ketiga, sifat nabi dan rasul yaitu tabligh, menyampaikan risalah amanah. Mustahil nabi dan rasul itu berbuat khidman atau menyembunyikan risalahnya ya. Yang terakhir adalah sifat fatona, yaitu cerdas. Mustahil nabi dan rasul adalah baladah, yaitu bodoh. Semua nabi dan rasul itu cerdas-cerdas, berbeda dengan manusia biasa yang perlu kita belajar. Sedangkan nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, yaitu berupa kecerdasan. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.